bisa. Scale-nya Sunda semua. Mana nyeri teuing. Parahyangan, bumi elok yang tercipta ketika Tuhan tersenyum dan mencurahkan semua berkah dan restunya. Itulah mengapa kawasan di bagian barat Pulau Jawa ini sedemikian indah dan permai, subur dan makmur yang melahirkan peradaban Pasundan sejak dulu kala. Masyarakat Sunda yang hidup di bumi Priangan dikenal dengan etos hidup yang mempesona. Cager, bager, singer, dan pinter dalam istilah Sunda. Dalam bahasa Indonesia kurang lebih berarti sehat, baik, mawas diri, dan cerdik cendekia. Mereka juga dikenal dengan watak yang penuh kelembutan dan menjunjung tinggi nilai-nilai religi. Silih asih, silih asah, dan silih asuh. Demikian laku yang jadi pedoman masyarakat Pasundan di bumi Parahyangan. Silih asih atau saling mengasihi dan mengutamakan sifat welas asih. Silih asah, kediri, dan saling asuh atau saling melindungi dan menjaga keselamatan dan kebaikan bersama. Dan musik yang diakui sebagai bahasa universal bisa menjadi pembuka untuk memahami Pasundan dan segenap pesona Parahyangan. Satu Salendro, yang satu lagi Sorok atau Madenda. Madenda atau Sorong. Lah ya, yang satu lagi yang ini. Ini pelok. Pelok terdiri. Ini pelong. Ya. EG juga pelong. Nah, ini jadi gini. Ini kalau pakai diatonis dikenal ini kunci F. Do-nya dari nada itu, do itu barang. Barang namanya. Kalau bahasa Karawitanya barang itu sama dengan do. Surupan atau kalau dari hukum diatonis itu namanya F. Ini kunci F. Do-nya ngambil do F. Oke. Itu Sunda punya. Kalau Jawa do-nya dari Mataraman namanya. Mataraman itu peloknya ini jadi bass. Bass. Do-nya bukan F tapi bass lebih tinggi, makanya dikatakan pelok tinggi. Berarti kalau Sunda dia pakainya ini berarti kecapi F, karena ya. ini kecapi Sunda. Ya. Oh, Tapi gitu. zaman sekarang lagu Sunda yang baru kumandang di masyarakat kebanyakan pakai titiran pelok. Ini udah langka. Ini tenor. Nah, sekarang saya lagi sama Om Tandeseng. Tada. Saya lagi belajar tentang budaya Sunda melalui alat musik Sunda ya Om ya. Ya. Ini tadi udah belajar sedikit tentang cara main kecapi. Jadi ternyata kecapi yang ada di depan saya sekarang ini hanya ada 5 nada ya Om. Dari Ya. Do, si. do, si, sol, fa, mi. Jadi emang hanya ada 5 nada doang.
Seng. Demikian nama tokoh kita ini. Siapa mengira di balik penampilan yang sederhana, lelaki keturunan Tionghoa ini adalah maestro kesenian Sunda yang sangat disegani. Bukan hanya menjadi penikmat dan pecinta, Tande Seng juga mahir memainkan beragam alat musik, mulai dari suling, degung, kecapi, dan alat-alat musik tradisional Sunda lainnya. Jadi nih, mumpung saya lagi di sini, saya pengen tanya-tanya sama Om Deseng. Sebenarnya awal mula Om Deseng suka sama musik itu kapan sih Om? Dan gimana sejarahnya bisa Om suka banget sama musik? Semenjak kecil ya saya sudah tersentuh oleh musik-musik karawitan. Kalau nggak salah sejak usia saya 5 tahun itu saya sudah tertarik sekali dan sangat sensitif sekali dengar-dengar lagu-lagu karawitan. Oh, jadi emang awal mula suka musik, emang udah suka musik karawitan? Ya, ketika saya mengenal diatonis, saya juga mengenal pentatonis pada saat itu. Belum ngerti apa itu sebetulnya, usia itu. Terus akhirnya Sudah. mulai belajar. Nah, belakangan mulai belajar, kenal dengan para pakar-pakar. Banyak pakar sekali yang jadi guru saya itu banyak sekali. Di sana saya dikit-dikit nambah pengetahuan tentang karawitan gitu. Dia sempurna. Makanya jangan mengatakan saya mengajar ya. Saya juga masih belajar. Saya bukan guru kok. Jadi hanya ingin tahu apa yang saya tahu gitu. Ya mudah-mudahan apa yang saya ungkapkan itu benar. Saya juga nggak berani pasti apa benar atau enggak begitu kan. Ya cuman ya dalam hal itu justru saya minta bantu kepada Anda untuk bantu saya. Mudah-mudahan teori saya itu ya tidak salah tapi bisa dipakai atau sebagainya lah begitu. Membincangkan musik dan seni tradisi Sunda dengan Tande Seng tidak lagi bisa dipisahkan dengan budaya Sunda itu sendiri. Apa yang diungkapkan Tande Seng ini tidak lain adalah penerapan dari laku silih asih, silih asa dan silih asuh atau saling mengasihi, saling menyempurnakan atau memperbaiki diri dan saling menjaga keselamatan dan kebaikan bersama. Bukan hanya itu, ia juga mendayagunakan potensi dirinya untuk mengembangkan musik tradisi yang sudah puluhan tahun digelutinya. Kaitannya alat-alat musik modern itu sama musik-musik karawitan? Ada. Ada. Makanya ada istilah kolaborasi, ada istilah memperpadukan ya, campur sari misalnya. Ada yang jenis kontemporer. Pengertian kontemporer itu seketika memainkan, menciptakan seketika dengan satu rasa daya musiknya, ilmu pengetahuan terhadap musikologinya, etnomusikologinya. Nah, spontanitas mendasarkan scale daripada si lagu yang dibawakan tersebut. Scale itu apa sih Om? Itu skala ya namanya. Jadi begini, tentang scale, tentang nada, scale tentang segala macamnya musik lah begitu. Ya mulai dari nada sampai irama sampai segala macam gitu. Itu istilahnya scale, rumus lah gitu. Di dunia ini tiap bangsa itu memiliki scale yang mandiri. Nah kalau bangsa kita yaitu karawitan. Karawitan itu adalah bahasa pengertiannya musik. Jadi musik sedunia itu terdiri dari scale seluruh dunia suku bangsa. Ada yang dari Meksiko, dari orang kulit hitam, ada yang Amerika. Nah, seperti saya ngambil contoh, kalau Blue Note. Blue Note itu ya blues note. Itu artinya nada blues. Nah, itu scale dan lain-lain. Ada Dorian, ada Phrygian, ada Philosedian dan sebagainya banyak sekali.
Itu scale namanya, yang terdiri dari pentatonis masuk ke jajaran diatonis. Karena dalam diatonis segala scale itu ada di sana. Atau dibalikin, kata-katanya di dalam susunan diatonis itu terdiri dari scale-scale seluruh dunia. Selama resonansi itu yang dipakai, tone itu bikin jadi note. Kebetulan kalau yang daerah Jawa Barat, do si so fa mi itu do-nya dari F, kalau di Jawa dari bass gitu. Itu aja lah. Bedanya. Ya garis besarnya Kalau begitu. di Sunda dari F, kalau di Jawa dari bass. Ya, tapi kadang-kala di Jawa juga ada nada dari F gitu. Nah, seperti contohnya sekarang di Tatar Sunda yang mengambil da dari F itu udah langka, kecuali Kecapi Suling dan Tarawangsa. Seperti kalau Kelindingan, Kakawihan, Celempungan itu semua scale Jawa semua. Gitu, cuman kata-katanya pakai bahasa Sunda begitu. Sampai rhythm sessionnya pun dari Jawa begitu. Ya, kalau bicara itu sebetulnya Jawa Sunda sama. Begitu. Dan scale juga. Jadi ini milik siapa? Milik Indonesia, milik Nusantara ini. Udah. Terus saya juga pengen tahu nih Om, perkembangannya musik karawitan sekarang, perkembangannya dan pengaruhnya sekarang sampai akhirnya bisa jadi apa namanya musik tarling ya? Ya, ya. Nah, itu gimana sih Om cerita? Itu perkembangan ya, bagaimana daerah dan adat istiadat setempat. Nah, jadi mereka itu memakai scale yang basic ya untuk dibawakan dengan corak ini. Itu basicnya sama. Basicnya sama. Sama ya. Jadi ini tentu aslinya ini dimainkan kecapi. Seperti blues, nggak ada gitar tuh di Afrika pada zaman dulu, nggak ada saksofon. Tapi sekarang mayoritas dipakai saksofon. Nggak ada drum. Tapi ini ke dunia pakai drum, pakai gitar, pakai apa? Ya, orkestra, trompet, trombon ada semua. Udah rame semua. Nah, padahal di Afrikanya yang bikin scale itu nggak ada itu. Jadi oleh sedunia bisa diterima seolah-olah jembatan begitu. Mudah-mudahan ya karawitan Indonesia juga bisa dikenal oleh dunia begitu. Ya, bisa dimainkan untuk konsumsi umat manusia seluruh dunia. Iya, jadi mendunia ya. Iya, jadi bangsa kita identitasnya, budayanya begini, seninya begini. Itu untuk bangsa Indonesia begitu. Latar belakang dirinya sebagai warga keturunan tidak menghalangi Tandeseng secara total hidup di dunia kesenian Sunda. Sebaliknya, kemampuan bermusik yang dimilikinya adalah jalan untuk mewujudkan kecintaannya terhadap bumi Priangan dan Indonesia. Nikmat bahagia. Bukan hanya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan personal, Tandeseng juga membagi dan menyebarkan kecintaannya akan seni tradisi Sunda kepada masyarakat umum, termasuk dari warga keturunan Tionghoa seperti dirinya. Atas peranan dan jasanya itu, Tandeseng telah mendapat pengakuan dan berbagai penghargaan, baik dari pemerintah maupun lembaga dan tokoh adat. Terus anak-anak muda banyak yang suka juga nggak sih Om sama musik-musik ini? Justru itu yang membuat prihatin, anak-anak muda itu sangat minoritas ya. Tapi alhamdulillah juga sekarang dengan adanya SCSI, dengan adanya Kokar, dengan adanya itu menambah ya. Dari yang sudah menambah banyak juga, tapi masih kategorinya sangat minoritas. Ya, daya tangkapnya lebih hebat anak-anak sekarang gitu. Nah begitu, ya kita harus memelihara itu, istilahnya lestarikan dan perkembangkan gitu. Agar dunia mengetahui Indonesia adalah satu suku bangsa yang berbudaya tinggi, begitu kan. Ya biar dunia mengenal Indonesia lebih dekat lagi. Terus Om kan kalau misalnya gitar itu kan alat musik modern ya Om? Iya. Gitar biasanya dia memainkan nada-nada diatonik. Tapi Ya. dia juga bisa memainkan alat-alat pentatonis. Bisa, ini kan, ya? yang saya sudah mainkan saya bisa oleh gitar. Oh ini? Ya, kecuali salendro itu nggak bisa. Oh, jadi Karena apa- scale salendro ada satu nada belum dipakai oleh dunia. Jadi ini karena ini bukan scale-nya salendro tapi scale apa namanya? Pelok. Pelok ya? Pelok, Jadi bisa sorok. Nah, itu ada dari diatonis. Salendro ada dua nada yang tidak dipakai oleh dunia, belum kenal.
belum kenal gitu. Itu wajib kita perkenalkan diri kepada dunia bahwa Indonesia punya kelebihan. Nah, pada tahun 1953 juga ada orang ahli musik, pemain jazz dari Amerika, namanya Tony Scott, datang ke Bandung. Dan beliau itu berkomentar, dari karawitan ini ada susunan nada, ada sesuatu nada yang belum diketemukan oleh manusia, pada umumnya belum dimanfaatkan oleh manusia. Yaitu yang dimaksudkan itu salento, karena ada dua nada tidak menjadi kesatuan dunia gitu. Itu ciri khasnya Indonesia. Tidak semua negara punya komodo begitu. Hanya Indonesia gitulah kira-kira begitu. Ya, tidak semuanya orang punya apa yang ada dari kita. Kita cukup banget, ada komodo, ada Candi Borobudur, ada Prambanan. Itu jadi, kan buah-buah dari peradaban, ya. Jadi itu harus patut dibanggakan. Ya. Cuman sama nitip begini ya. Ada satu pepatah yang sangat bagus tuh. Hilangnya budaya bangsa tersebut, maka lenyaplah bangsa tersebut. Yang tersisa adalah segumpal daging hidup tanpa arah dan tanpa tujuan. Nah, jadi bangsa kita jangan sampai ke sana. Seni musik itu, karawitan itu salah satu gen dari pengertian budaya. Ya, dan perannya sangat urgen lagi. Jadi nggak ada salahnya kita mengenal apa yang diwarisin oleh nenek moyang kita. Menggeluti seni tradisi sebagai bagian dari budaya bangsa bukan jalan yang mudah, apalagi instan. Demikian pula perjalanan hidup Tan Deseng. Bakat seni yang dimilikinya memang mengalir dari ayahnya yang bisa melukis dan memainkan berbagai instrumen musik. Namun latar belakang keluarga sebagai pengusaha membuat ayahnya menghendaki Tan Deseng menjadi pedagang. Nah, ini pelok ya. Soroknya Tan Deseng yang sejak kecil mencintai dunia seni, bahkan sudah mahir memainkan alat musik sejak usia 5 tahun, sempat merantau sebagai pedagang sampai ke Palembang. Akan tetapi, di perantauan ini pula, Tan Deseng menemukan kembali jati dirinya yang lahir dan dibesarkan oleh tanah Priangan dan budaya Sunda. Nah, lagu saya ya, ciptaan saya, Iya, Telak Tilu. Dimainkan dong. Bikin popnya tuh. Nah. Tuh. Mana nyeri teh, bikin pop nih. Saya jadi joget dari kalau gini. Hirup asa ditamelarkeun teu beunang budi bejaan. Alah kurang geni badek gateuing. Ori teu nyeri moal beunang ubaran pek gerak batan tutumpuran paeh oge kalangan peng teng ora keneh peng urang can batian pek gerak saratin talak tilu sakalian